Hai Besti, ketemu lagi dengan saya Esti. Ayo baca cerita di Esti Story. Oke, kali ini saya akan sajikan cerita yang sedikit berbeda. Kebetulan kita sudah masuk di bulan Agustus yang which is adalah bulan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Nah, bicara soal kemerdekaan tidak terlepas dari peran pendidikan. Nah, kali ini saya akan sajikan cerita daripada seorang guru tua yang sudah menghabiskan setengah hidupnya menjadi seorang guru, mengajar, dan ikut melaksanakan hal yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, this is the story Sang Guru. Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Esti di Bacarita. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Hari ini narasumber saya adalah bapak saya sendiri, Bapak Ayub Bawana. Oke, benar ya Bapak? Oke, jadi ini adalah bapak saya sendiri. Kebetulan saya lagi di Pantai Baru, jadi saya ambil waktu sedikit untuk berbincang-bincang dengan bapak. Nah, bapak saya ini adalah seorang guru. Beliau sudah pensiun dari tahun berapa, Bapak? Tahun 2016. 2016. Sudah lama sekali. Dan Bapak pensiun di umur? Umur 60 tahun. 60 tahun. Wow, lama sekali. Jadi, kalau di total Bapak guru berapa lama? Selama jadi guru, bekerja selama 31 tahun lebih. Wih, Tahun dinas. tahun dinas jadi seorang guru 31 tahun lebih. Ya. Wih, luar biasa. Berarti sekarang umur Bapak berapa sekarang? Sudah 68 tahun. Wah, berarti bisa dibilang setengah kehidupan Bapak dihabiskan menjadi seorang guru. Ya. Oke, baiklah. Berarti Bapak sekarang 60 tahun, setengah kehidupannya dihabiskan menjadi seorang guru dan itu pindah-pindah sekolah. Ya, pindah-pindah sekolah. Oke. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang guru itu sendiri, saya mau tanya-tanya Bapak tentang kehidupan seorang Ayub Bawana ini seperti apa? Maksud saya, masa kecil Bapak itu seperti apa? Oke. Jadi begini, waktu masa kecil saya itu, saya setelah lahir 1 tahun, saya tidak lagi tinggal dengan orang tua kandung. Ya, tetapi saya dibawa oleh bapak besar dan tinggal di satu desa yang terpencil sekali, yaitu Oeledo, Kecamatan Pantai Baru. Bapak tinggal di Oeledo? Oh iya, besarkan di sana mulai umur 1 tahun dan sampai hari ini saya tidak pernah tinggal dengan orang tua kandung saya sampai sekarang. Wah. Berarti Bapak besar ini kenapa sampai dia tinggal di Oeledo? Kenapa dia tidak tinggal di Lekona? Oh, karena dia tinggal di Oeledo karena dia sebagai seorang guru waktu itu, sehingga mengajar di SD Gemit di Oeledo. Makanya saya dibawa ke sana dalam umur 1 tahun. Berarti Bapak besar ini, Bayi besar ini seorang guru. Iya. Seorang guru berarti orang tua kandung nenek dan bayi ini seorang petani biasa. Iya, petani biasa. Oke. Jadi kenapa sampai diambil? Oh, saya diambil karena bapak besar ini punya anak hanya 1 perempuan, sehingga dia tidak ada saudara laki-laki. Jadi saya diambil ke sana untuk mendampingi dia sebagai saudara laki-laki lah. Terus kalau Bapak bersaudara ada berapa? Kalau saudara asli kami dari bapak dan mama kandung, saya punya bapak kandung itu namanya Mesak Bawana. Oke. Lalu saya punya mama kandung itu namanya Naima Manafe. Mereka berdua melahirkan kami sebanyak 7 orang. 7 orang? Ya. Wih, banyak. 7 orang. Jadi
saya termasuk urutan kedua dari ketujuh orang ini. Jadi dari ketujuh orang ini ya meninggal dua. Meninggal yang nomor 1 dengan nomor terakhir. Oh, Lalu, pantas ini ketong sen kenal. Ya, lalu tinggallah kami 5 orang. 5 orang. Hanya karena saya terpisah terlalu jauh, akhirnya menurut saya punya saudara perempuan bahwa mereka tidak ada saudara laki-laki. Jadi mereka sangka bahwa mereka ini hidup perempuan semua. Padahal mereka punya saudara laki-laki, mereka tidak tahu ada terasing jauh di sana. Oh, jadi semua saudara-saudari Bapak ini semuanya perempuan. Iya. Bapak sendiri laki-laki dan diambil pula. Ya, diambil. Oh, pantas Teo sering bilang bahwa mereka sepertinya tidak punya saudara laki-laki. Oh, gitu. Oke. Nah, yang berikut kita sudah cerita-cerita tentang masa kecil, kemudian kita sudah bicara soal keluarga. Bapak datang dari keluarga yang sederhana, kemudian dibawa oleh Pak Ibesa ke Oeledo dan tinggal di sana. Nah, yang berikut yang mau saya tanyakan adalah tentu ke Oeledo sana tidak hanya main-main kan, pasti ada sekolah juga. Terus kehidupan Bapak di rumah yang baru ini bagaimana? Saya dibawa ke sana dalam umur 1 tahun. Sehingga saya dipelihara sebagai anak kecil. Dan selama tinggal di Oeledo itu saya belum bersekolah. Oh. Sampai Bapak ini pindah kembali ke Pantai Baru. Dan setelah datang di Pantai Baru, baru saya dibawa ke sekolah untuk ikut-ikut di sekolah, tetapi belum terdaftar sebagai murid yang sah, begitu. Sekolah mana Bapak? Sekolah? Di SD Gemit Olaf Ulihaa. Oh, oke. Jadi Bapak sekolah cuma ikut-ikut saja? Ikut-ikut saja. Terus saya mau gali lagi, bagaimana proses Bapak sekolah? Apakah mulus-mulus, ataukah ada naik turunnya, atau bagaimana prosesnya? Aduh, saya punya sekolah ini sepertinya terlalu rumit bagi saya ya. Setelah di SD Gemit Olaf Ulihaa, saya ikut-ikut di situ. Kemudian Bapak besar ini pindah lagi ke Baa. Lalu saya dibawa ke Baa, sampai di sana baru masuk kelas 1 SD di SD 1 Baa. Jadi saya SD kelas 1 sampai kelas 3 di SD 1 Baa. Bapak keliling? Ya. Setelah itu maka saya kembali lagi ke Korbafo karena Bapak besar kembali Korbafo. Jadi saya kembali Korbafo, sekolah lagi di Olaf Ulihaa. Kemudian sampai kelas 5 SD, lalu ada sedikit permasalahan antara saya dan guru di sekolah karena saya dipukul oleh guru. Akhirnya waktu itu Bapak besar saya ini kepala sekolah di SD Sua yang sekarang namanya Edalode. Sua. Ya. Jadi ada buka satu SD di sana, SD Sua namanya. Jadi Bapak bisa ke sana. Lalu saya dipindahkan lagi ke SD Sua itu, sementara tinggalnya di Olaf Ulihaa. Jadi iya. Jauh Bapak? Jauh. Hampir 7 kilo lah. Jalan kaki tiap hari? Ya, jadi dengan Bapak besar ini hampir siang kami sudah start jalan kaki, pergi sekolah di sana, kemudian keluar pulang jalan kaki untuk kembali sampai di Lekona lagi. Jadi saya ikut Bapak besar dari kelas 5, kelas 6,
sampai tamat juga di itu SD. Jadi tamatnya di SD Su'a yang sekarang disebut Edalode ini. Nah, waktu tamat, Bapak pernah cerita ke kami bahwa ada cerita yang lumayan luar biasa ketika Bapak mau tamat. Boleh dicerita itu, Bapak? Oke. Jadi setelah tamat dari SD Su'a, saya ini jadilah seorang gembala domba. Ya, karena mau sekolah SMP sulit juga pada waktu itu, karena SMP-nya hanya SMP Kristen di Olafia Asini. Hanya karena saya ini diikat dengan domba-domba ini sebagai sahabat setia, sehingga saya ini jadi gembala domba yang ulung lah. Lalu bekerja membantu Bapak besar di dalam segala tugas dan pekerjaan, sehingga kayaknya waktu itu juga pengaruh lingkungan, akhirnya pendidikan ini tidak terlalu penting bagi anak-anak zaman kami. Jadi pengaruh lingkungan, ya saya asik berteman dengan domba-domba, dengan teman-teman segembala. Akhirnya kami waktu itu sudah jadi ya anak-anak kampung yang mau dibilang begitulah sudah kesederhanaan kami. Lalu dari situ tidak ada keinginan buat saya untuk sekolah. Hanya karena teman-teman saya itu tiap hari pergi sekolah di SMP. Aduh, saya ini pikir-pikir, kan mana ini? Sebab tidak ada seorang tua pun yang dorong saya untuk sekolah. Harusnya kan Bapak besar bisa dorong. Iya. Tidak didorong waktu itu. Nah, kalau didorong siapa yang gembala domba? Oh. Jadi akhirnya saya lihat teman-teman saya yang selalu pergi pulang sekolah, timbul keinginan untuk sekolah. Tapi ya bagaimana caranya? Nah, untuk mendaftar ke SMP saja butuh uang 25 rupiah. Nah, saya tidak ada uang mau daftar. Tidak ada uang untuk mau daftar. Mau minta uang dari ini orang tua dong sana mungkin kasih, karena mereka juga tidak setuju untuk kami sekolah lanjut. Ya, jadi apa yang saya tempuh karena keinginan saya yang kuat untuk bersekolah itulah, makanya saya ini tangkap 1 ekor ayam, lalu menghadap di SMP. Kalau bisa, saya bisa daftar masuk sekolah dengan ayam karena saya tidak ada uang. Akhirnya mereka setuju dengan kasih ayam 1, jadi saya terdaftar sebagai murid. Dengan uang pendaftaran ayam? Dengan uang pendaftaran ayam 1 ekor. Oke. Dari situ maka saya masuk sekolah. Tapi saya harus atur waktu untuk sekolah, karena sekolah ini mulainya siang, sekitar jam 10 lah. Nah, jadi pagi-pagi itu waktu ini saya atur sebaik mungkin untuk domba-domba punya waktu dari pagi sampai sekian. Saya harus atur mereka, potong daun kasih makan, lalu bawa lepas di padang. Nah, habis itu ada pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Baru pada jam sekolah tersebut, jam 10, saya ikut ke sekolah. Tapi bagus sekali waktu itu kami sekolah, karena apa? Sekolah waktu itu belum ada celana, kotong saya pakai celana. Pakai apa ke sekolah? Pakai kain saja ke sekolah dengan baju. Tidak ada seragam? Oh, tidak ada. Jadi baju apa saja, mau baju compang-camping, mau baju kos, mau baju apa saja bisa. Lalu kain mana saja yang kotong raup kenana, itu sudah yang kotong pakai di sekolah. Jadi kotong bersekolah di SMP itu selama itu hanya pakai kain saja tanpa pakai celana.
Oke, berarti bagaimana cara mengatur waktu dan eh, kan Bapak sekolah nih, ini domba-domba dilepas di mana? Di Padang. Terus nanti setelah sekolah baru Pulang sekolah baru dicari. dicari lagi untuk bawa pulang. Ya. Terus ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mengikat seperti apa, Bapak? Ya. Jadi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang mengikat. Ya, kita anak-anak muda pada waktu itu masih umur seperti anak SD, tetapi kita sudah bisa bekerja sebagai petani biasa. Jadi di sawah juga kita membantu orang tua, di kebun juga membantu. Lalu kami juga terpengaruh dengan pekerjaan anak rote yaitu iris tuak. Wih, Bapak iris Nah, tuak. Jadi saya iris tuak untuk masak gula begitulah. Jadi saya pernah mencapai ya, saya pernah iris pohon tuak yang terbanyak itu sampai 22 pohon. Itu Ya. SD atau SMP? SMP. Wih, Jadi di samping sekolah, di samping gembala domba, tetapi iris tuak itu juga jadi pekerjaan tetap buat beta. wih, luar biasa 22 pohon. Ya, Anak SMP iris tuak 22 pohon. Sekarang anak SMP disuruh iris tuak tidak mau, saudara-saudara. Jadi zaman itu memang pada dasarnya semua anak-anak laki-laki Iya. harus bisa iris tuak. harus. Jadi kalau sampai kerja itu dianggap orang yang tidak laku dalam masyarakat pada waktu itu. Astaga. Jadi perempuan harus dilatih untuk bekerja sebagai petani yang mampu untuk menghasilkan. Laki-laki juga begitu. Karena itulah perjuangan hidup pada waktu itu. Berarti kalau menurut apa yang Bapak bilang tentang soal pakaian dan yang lainnya, berarti saya bisa bilang bahwa dulu kita masyarakat Rote itu masih sangat susah ya. Iya. Kita bergantung cuma di tuak, kita bergantung cuma di hasil kebun, kemudian pakaian juga kita seadanya. Nah, Bapak kalau pakaian saja ke sekolah saja susah, nah bagaimana dengan di rumah? Ya, di rumah hanya pakai kain saja lepas badan. Hah, Iya. iris tuak begitu? Iya. Jadi Buset. tidak pakai baju, ke baju 1-2 biji untuk pakai pergi sekolah atau pakai pergi ada pesta-pesta atau bagaimana. Tapi kalau di rumah itu tidak selamanya pakai baju, hanya pakai kain saja, badan itu dilepas begitu. Nah kalau laki-laki enak, nah perempuan bagaimana? Perempuan apa adanya, karena waktu itu ya tidak ada terlalu banyak perasaan malu satu sama lain. Tapi tidak ada orang yang tidak ada orang yang bilang, weh, lu dalam keadaan gitu. Tidak ada, semua serba sama. Jadi Berarti persaudaraannya Ah, masih kuat sekali. iya. Baru kita ini lebih menghargai kesopan santun daripada manusia-manusia sekarang. Bedanya manusia sekarang dengan manusia dulu seperti itu. Oke, berarti sekolah di SMP ini saya anggap kita sudah selesai. Kemudian setelah selesai SMP, ini apa yang harus Bapak pikirkan lagi nih? Kemana lagi nih? Nah, itu lagi jadi masalah besar. Jadi setelah tamat dari SMP, saya berpikir bahwa termasuk sudah bagi dua perjalanan perjuangan dalam pendidikan ini. Karena namanya kalau sudah tamat SMP itu satu anugerah besar. Ya. Akhirnya saya berpikir kalau seandainya saya hanya tamat dari SMP saja, bagaimana ke depan? Tetapi melihat dari keadaan diri sendiri dan keluarga, maka apa daya tangan tak sampai untuk menjangkau gunung yang tinggi itu. Namun saya tidak putus asa. Saya berkeinginan untuk mau sekolah. Karena ketika saya tamat itu, Bapak besar tanya sama saya, lu ini mau sekolah jadi apa? Lalu saya bilang bahwa
saya mau jadi guru ganti bapak besar. Nah, nah ini cita-cita, tetapi tidak didukung oleh apa ya, fasilitas untuk melanjutkan itu. Uang juga susah. Susah mau mati untuk cari uang. Namanya uang Rp1.000 ini setengah mati baru bisa dapat Rp1.000. Tapi kalau Ya. binatang banyak Bapak. Binatang ada, tapi orang lebih suka binatang itu digunakan untuk pesta pora daripada membiayai sekolah seorang anak. Astaga. Karena mereka pikir sekolah itu tidak mungkin, kecuali bagi orang yang kaya raya barangkali dengan bangsawan, tetapi untuk kita rakyat biasa ini sangat mungkin akan mencapai cita-cita. Jadi akhirnya ya berpikir tentang itu semua, maka saya terdorong dengan cita-cita yang ada, bagaimana ya saya bisa keluar. Sedangkan Kupang saja itu waktu semua sekolah pusatnya di Kupang, tidak ada di Rote. Berarti SMA harus ke Kupang. Iya, Wih. jadi Rote hanya batas SMP saja. Jadi saya harus ke Kupang. Kupang saja saya belum lihat. Saya punya tante 2 orang tinggal di Kupang, tapi mereka berangkat sebelum saya lahir di bumi. Saya tidak tahu mereka itu di mana, lalu rupanya seperti apa. Ya, jadi tapi saya punya satu prinsip bahwa bagaimanapun saya harus pergi sekolah. Nah, Jadi guru nih. Orang-orang di kampung saya, anak-anak teman-teman yang setamat dengan saya, sudah ada yang bergerak. Saya hanya lihat sekitar 2 orang saja yang keluar dari kampung saya bersekolah. Namun mereka itu ya orang tuanya bisa mampu lah, tapi bagaimana dengan saya? Iya. Akhirnya terpaksa di akhir cita-cita ini saya ambil keputusan untuk bagaimana saya bisa mencapai satu masa depan sesuai dengan cita-cita, walaupun tidak ada pegangan apa-apa dalam tangan. Ya, jadi Terobos. saya coba-coba mau terobos. Saya minta pendapat dari orang tua untuk mau pergi sekolah. Hanya iyakan saja dari bapak besar dan mama besar. Tetapi orang tua kandung saya malah pertahankan mati-matian, anak laki-laki 1 biji tidak boleh lepas. Awi. Anak laki-laki 1 biji tidak boleh keluar dari kita punya tanah. Nah, karena ini perempuan semua yang kita Berharap di dia. pertahankan dia. Apa yang akan saya tempuh? Kalau memang inilah halangannya, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika dengar bahwa orang mau pergi di Kupang dengan perahu layar, Di Kupang pakai perahu layar. Iya, waktu itu tidak ada perahu motor, kapal, jadi pakai perahu layar, 1 layar yang disebut lete-lete itu. Lete-lete. Nah, jadi Lete-lete. terpaksa saya dengar orang di dalam kampung ini mau ke Kupang ya. Saya ambil inisiatif. Mana ya? Kalau misalnya orang tua sana mau kasih lepas, kita lari coba dong. Lari coba kopi ini, cari coba bepute orang di Kupang. Oke. Jadi waktu itu ada orang yang mau berangkat Kupang, saya hubungi orang itu mau ikut. Hanya orang tua ini tidak lepas. Saya pergi kasih tahu orang tua mau jalan, mereka tidak mau sama sekali. Akhirnya tepat waktu mau jalan, orang sudah jalan ke pantai, saya ini masih di rumah, sedangkan ke pantai yang begitu jauh harus jalan kaki. Dari Lekona lagi. Ya, dari Lekona ke Tesabela begitu. Jadi akhirnya saya ini berangkat dengan bawa pakaian seadanya dalam 1 tas anyaman, kemudian
bawa gula 1 botol, Gula air. ya, dengan beras 10 mop. Itulah bekal awal pertama beta mulai meniti perjuangan awal dari kehidupan India itu. Bersambung lanjut part 2.